Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicarakan tentang kelas A Power Amplifier. Kelas A Power Amplifier ini adalah penguat sinyal besar, gitu ya. Tergolong penguat sinyal besar artinya sinyal input sudah besar dan terkadang tidak perlu dikuatkan terlalu besar, terkadang tidak perlu penguatan tegangan. Karena penguatan sinyal besar, fungsinya hanya sebagai pendorong sinyal input untuk bisa dinikmati hasil outputnya. Misalnya berupa suara atau visual. Terjadi panas pada komponen karena daya besar atau karena heat dissipation. Titik kerja transistor ada pada titik tengah supaya tidak terjadi pemotongan sinyal output di atas atau di bawah. Output kelas A adalah 360 derajat, jadi full semua keluar. Maksimum efisiensi kerja kelas A amplifier ini adalah 25% atau seperempat, gitu ya. Kelas A ada yang tanpa trafo dan ada juga dengan trafo. Ini contoh sinyal-sinyal yang terjadi di kelas A amplifier. Nah, kita lihat sebenarnya ada di tengah ini yang paling benar, gitu ya. Begitu diturunkan di bawah, ya, maka sinyal supaya penuh dia harus kecil. Begitu besar, seperti lihat di sini terpotong. Ini di bawah. Begitu pula kalau eh, arusnya di atas atau VCE-nya terlalu kecil, ini terlalu atas besar. Nah, ini terlalu kecil, VCE terlalu kecil, arusnya besar, maka sinyalnya juga kecil. Begitu diberi sinyal besar, dia akan terpotong. Jadi harus benar-benar di tengah. Ini hasil kerja titik Q yang bergeser ke tegangan VCE yang lebih rendah. Tentang amplifier kelas A, dikenal sebagai amplifier linier karena beban kerjanya linier. Daya output dibesarkan, maka rugi-rugi statis juga ikut membesar. Nah, ini dikenal dengan rugi-rugi linier. Kita bicarakan tentang penguatan daya pada kelas A. Penguatan daya yaitu power gain, gitu ya. Power gain yaitu AP sama dengan PL per P in. PL adalah daya beban, P in adalah daya masuk. Nah, kalau kita lihat di sini, P itu adalah V kuadrat per R. Nah, ya. Sehingga bentuknya akan sama, P ini P in dan PL, sehingga AP penguatan dalam PL per PN itu adalah V kuadrat L VL kuadrat per V in kuadrat dikali dalam kurung R in per RL. Ini selama VL per V in itu sama dengan AV penguatan tegangan, maka AP penguatan daya itu sama dengan AV kuadrat dikali R in per RL. Di mana R in-nya in total itu adalah R1 di paralel R2 di paralel R in base. R in base itu sendiri adalah beta AC RE. Gitu ya. Jadi misalnya penguatan daya jadi AV-nya 1 jadi 1 kuadrat. Misalnya R-nya 5 R in-nya 5 kilo ohm, RL-nya 100 ohm. Nah, maka AP penguatannya adalah 50. Daya output maksimum. Pada umumnya daya sinyal output adalah hasil dari arus beban RMS, tegangan beban RMS pula, dan tegangan beban RMS pula. Sinyal kelas A bisa maksimal kalau bekerja di titik beban garis beban, misalnya di CE tegangan puncak maksimum dan arus puncak maksimum. Ya. Jadi P output maksimum,
yaitu sama dengan 0,5 ICQ kali VCEQ. Ini ya, ya kita lihat sini. Ya, dari semuanya puncak ini didapat P output maksimum adalah 0,5 ICQ kali VCEQ. Nah, dari referensi lain menyebutkan bahwa daya output maksimum itu dari MPP kuadrat per 8 RL, di mana MPP itu adalah maksimum peak to peak kuadrat, ya, maksimum peak to peak to volt, ya. Maksimum peak to peak. Oke, contohnya misalnya ini ada tentukan penguatan tegangan dan penguatan daya dari kelas A bila beta AC 200 pada sebuah transistor. Pada semua transistor dari gambar-gambar berikut ini ada 3 Q1, Q2, Q3. Ya, kita mulai. Nah, ini adalah perhitungan untuk mendapatkan penguatan total dari min 27,9 dan penguatan daya, ya. Penguatan daya adalah penguatan tegangan total kuadrat, ya, seperti tadi kali R in total per RL. Ya, di sini harus dicari R in totalnya. R in totalnya adalah ini, ya. R in total R1 paralel R2 paralel beta AC Q1, ya, dikali RE1 plus RE aksen Q1. Nah, ini dicari sendiri-sendiri nantinya. RE Q1 aksen itu ini plus RE1, ya. RE1-nya adalah berapa ini? 68, ya. KW 68 ohm. Oke, kita untuk mempelajari ini ya maka perlu ditulis ulang, ya. Untuk mendapatkan ingatan yang baik perlu ditulis ulang. Kalau tidak ya tidak akan bisa teringat. Sekarang kita bicarakan efisiensi kelas A. Efisiensi kelas A tadi maksimal adalah 25%, ya. 25%. Nah, ini rangkaian yang tadi ini dihitung berapa efisiensinya. Dari hitungan-hitungan ini sudah apa namanya saya berikan, ya, bahwa efisiensi P out per PDC, ya. P outputnya dicari di sini. P outputnya yaitu P in kali AP, ya. PI-nya dicari dari sini. P in dapat AP dapat 122 miliwatt, ya. PDC-nya dari sini. Nah, di sini ini PB-nya, ini PB itu adalah tekanan, ya. Ini tegangan supply-nya. Nah, ketemu VE, VE dimasukkan di sini, ketemu IE. IE adalah ICC, gitu ya. Maka ICC kali VCE. Nah, ini daya keseluruhan dari DC BDC tadi, ya, ditaruh di bawah. Nah, ini daya outputnya. Maka yang ketemu adalah 0,04 atau 4%, ya. Yang tadi ada yang ketemu sampai berapa ya? Oh, belum, ya. Ketemu 3, nah ini, ya. Sekarang ini contoh soal seperti ini. Nah, contoh soal seperti ini dicari macam-macam, ya. Tapi ICQ, VCQ dan RC. ICQ, ICQ adalah IE, yaitu 150 miliampere, ketemu di sini. Ini arusnya di sini, yang ada di sini. Ya. Kemudian VCE key itu adalah VC min VE. VC di sini, VE di sini akan ketemu di sini. Jadi ini 12, ini 3, ini ketemu 9. RC adalah paralel RC ini 120 di paralel 180, ya. Ketemunya 72. Nah,
sudah ketemu semuanya. Ya, kemudian untuk tambahan bahwa MPP itu adalah 2 kali VCEQ, yaitu 18 volt. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini dari rumus tadi, berapakah penguatan daya? Penguatan daya di sini, ini penguatan daya adalah P in per ini 133 adalah ini P in ya, per P out per P in ya. P out per P in ketemu AB penguatan daya ya. Jadi ini sudah saya berikan tanda-tanda arahnya dari mana, ini sumbernya dari mana. Ini adalah Z inputnya ya, 3,74 ohm itu dari Z input ya. Kemudian 200 milivolt ini adalah dari Z in-nya ya, ini adalah PI. Jadi rumusnya adalah apa? V per V kuadrat 8 kali RL kan gitu ya. RL Z in-nya ini P in, P out-nya juga gitu, sama. Ini adalah V-nya, V kuadrat 8 adalah MPP-nya ini. MPP 18 ini ya, ketemu 18 ini taruh di sini. Sini. Kemudian 180 itu adalah dari RL ini ya. RL sini. Nah, akhirnya ketemu penguatan dayanya adalah 1683. Ya. Nah, berikut pula ini mencari efisiensi. Efisiensi maksimum adalah P out per PDC. Jadi mencari daya output dan daya DC. Daya output dicari yang seperti tadi. Ini MPP per 8 RL ketemu 225 mW ya, contoh sebelumnya. Sedangkan PDC adalah 6,11 dari VCC kali ID. ID-nya adalah dari sini. ID adalah IDC ya. IDC adalah IBS ditambah ICQ. IBS-nya dicari di sini ya. Nah, ICQ-nya adalah tadi 150 ya. Dan seterusnya. Akhirnya ketemu efisiensinya adalah 3,68%. Jadi lebih kecil dari 4% rangkaian ini. Nah, kelas A dengan trafo itu akan ada seperti ini. Ini adalah output trafo, ini input trafo. Gitu ya. Jadi contoh rangkaian dengan coupled transformer ya. Jadi ini ada input trafonya, ini ada output trafonya. Yang jelas berbeda nih ya, ininya apa namanya, impedansinya. Speakernya biasanya sekitar 4, 8, 16 gitu ya. Ya, mana ya di antara itu. Nah, untuk ini perhitungan apa kelas A dari rangkaian kok emitter follower ya. Jadi kelas A bisa dari emitter follower atau dari common emitter ya. Kalau di emitter follower seperti ini contohnya ya. Arus ICQ adalah 8 min 0,7 per 16. Ketemu ICQ-nya adalah 456. VCEQ dari 12 kurangi 7,3. 7,3 berasal dari VBE min VB min VBE. VB-nya ini min VBE di sini. Ya, VB-nya ini adalah berasal dari sini. Ini 100, nah 8 ya. 8 kurang 0,7 ini adalah 7,3 ya. Nah, akhirnya dapat VCE 4,7. RE adalah paralel ini ya. 16 jadi 8 ohm ya. Jadi kelas A bisa dari rangkaian emitter follower, bisa dari common emitter. Nah, berikutnya lagi terus dicari sampai MPP ya. MPP ini kemudian sebenarnya ada, kalau dicari
efisiensinya sama ya, sekitar ya, sekitar 4%-an gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh soal, bisa kita hitung dan cari parameter yang bisa dicari ya. Banyak sekali. Ini besar-besar ini ya, 2,7 kilo ohm. Nah, kemudian ini kecil, mulai kecil ya. Ini 100 ohm. Nah, ini kecil lagi, yaitu 3,2 ohm speakernya, ini speaker khusus gitu ya. Nah, berikutnya untuk latihan berikutnya, nah, ini hanya outputnya saja ya. Ini 3,2 ohm seperti yang tadi, ini hanya pembentukan output trafo. Nah, sedangkan ini adalah yang tadi menggunakan rangkaian emitter follower ya. Ini 100 ohm, ini common emitter ya, sama dengan common emitter kan ya, tapi kelas A ya. Ini juga sama ya. Nah, di mana betanya itu 90 derajat ya, 90 derajat, 90 kali. Di sini untuk kelas A itu beta maksimal 100. Oh, bukan kelas A. Large signal amplifier beta itu maksimal 100 ya, maksimal. Tapi kalau lebih dari 100 fungsinya sudah beda. Dia sudah menjadi penguatan small sinyal. Ya, sekian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.